Episode 37. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kau tidak perlu kembali ke kapal dan bekerja, Andrew berkata sambil mengusap tangan Diana. Saat ini mereka sedang berendam di dalam batap, dengan posisi Andrew duduk di depan sementara Diana menggosok punggungnya. Sejenak Diana terdiam mendengar perkataan Andrew, berusaha mencerna yang terbaik menurut perasaannya. "Kenapa?" tanya Diana perlahan. "Aku ingin kau selalu dekat denganku." Andrew menyandarkan tubuhnya di dada Diana. "Lalu apa yang akan aku lakukan bila tidak kembali bekerja di kapal? Kau tinggal di kondominium bersamaku. Visaku sebagai turis hanya untuk beberapa bulan. Itu hal mudah, aku akan mengurusnya." Sebagai seorang yang berkuasa dan mempunyai banyak relasi, memang bukanlah hal yang susah bagi dia. Diana termenung sesaat mulai berpikir apabila dia tidak bekerja bagaimana mengirim uang untuk adik dan keluarganya. Bagaimana dia mendapatkan uang? Mengandalkan Andrew saja hal yang memalukan apalagi tinggal bersama tanpa ikatan. Memang kehidupan metropolitan tidak menghiraukan status seseorang yang tinggal bersama harus menikah. Tapi setidaknya ada hal yang masih mengganjal dalam hatinya. "Bolehkah aku tetap bekerja?" tanya Diana perlahan. Perkataannya membuat Andrew terkejut, dia membalikan tubuhnya dan menatap Diana, mencari kesungguhan di kedua bola mata gadis yang sudah mengisi hari-harinya dengan penuh warna. "Kenapa kau ingin kembali bekerja?" tanya Andrew penasaran. "Aku masih harus membiayai keluargaku." Diana menjelaskan. "Aku akan memberimu uang bulanan, hal itu kau tidak perlu mencemaskannya." Andrew kembali menyandarkan dirinya dalam pelukan gadis yang dia cintai. "Tapi, bisakah aku tetap bekerja? Aku ingin memberi uang untuk keluargaku hasil dari kerja kerasku sendiri." Diana masih mencoba mengelak. Menerima uang dari Andrew sementara dia tidak melakukan apapun membuat dia merasa tidak nyaman. "Kenapa kau begitu memaksa? Apakah kau masih ingin bertemu dengan pria itu?" Andrew mendengus kesal dan berhenti menggosok tangan dan kaki Diana. "Pria yang mana?" tanya Diana heran. "Pria yang bersamamu di kru mes, Maya." "Hahaha Maya. Dia tentu lebih bahagia kalau kau menyukai dia daripada aku." Diana tertawa geli mendengar kelonyolan Andrew. "Aku tidak percaya. Bisa saja dia pura-pura menjadi gay, agar bisa tinggal dekat denganmu." Nada suara Andrew terdengar sangat cemburu. "Astaga naga. Hahaha. Aku malah lebih khawatir jika Maya berdandan perempuan, kau akan lebih menyukai dia daripada diriku." Balas Diana menggoda. "Gila." Andrew mengetuk kening Diana. "Bagaimana aku bisa berpaling bila yang di sini lebih luar biasa?" Diana mencium leher belakang Andrew perlahan, mencoba meyakinkan. Mendengar kata-kata dan merasakan sentuhan Diana, Andrew merasa sedikit tenang dan tersenyum lebar. "Tentu saja, wanita bodoh saja yang lebih memilih dia daripada aku," Andrew terkekeh. "Jadi aku masih boleh tetap bekerjakan?" Diana masih berusaha merayu. Dia masih berharap dapat bekerja kembali, selain menghasilkan uang untuk keluarganya, dan berat rasanya jika tiba-tiba tidak bisa bertemu dengan kegokilan 2M. "Maya dan Mona. Baiklah, dengan satu syarat kau harus tetap menemuiku seperti biasanya, kau tidak boleh dekat-dekat dan berbicara lebih dari 3 menit dengan pria itu, bukan? Bukan hanya pria itu tapi semua pria. Kau harus sesering mungkin mengirimi aku fotomu dan pesan. Tidak boleh ada seorang pun apalagi pria yang menyentuhmu apalagi tanganmu. Biarkan semua orang tahu kau adalah milikku. Kalau kau melanggar perkataanku, maka aku akan membuatmu berhenti bekerja dan tinggal bersamaku." Diana terbelalak mendengarkan syarat Andrew. Itu bukan satu syarat yang didengarnya tapi lebih tepatnya banyak ultimatum. Namun walaupun begitu dia tidak berusaha mengajukan keberatan agar tidak memperpanjang perdebatan. "Oke, hal yang mudah. Jadi Dahlia, aku akan kembali bekerja." Andrew mengangguk dengan berat hati.
Apabila hal ini terjadi dengan wanita lain, mereka tentunya akan berserok. Tidak harus bekerja, uang sudah mengalir seperti keran air yang tidak akan pernah tersumbat. Besarnya keran air bisa kau atur dengan pelayanan yang kau berikan pada priamu. Mereka bisa bergaya bak sosialita, bergaul dengan para selebritis ataupun politikus dan hidup bagaikan bangsawan yang bergelimang harta. Tapi, tidak dengan gadis ini yang telah menyerahkan kesucian padanya, meskipun dengan sedikit dipaksa. Hari-hari bersama dia membuat Andrew mengerti banyak hal baru. Mengenal pribadi dan sosok baru yang membuatnya damai. Cinta yang ditawarkan tanpa ada timbal balik. Perhatiannya tulus. Pribadi yang lembut mengingatkan dia pada kasih ibunya, yang telah lama meninggal sejak dia berumur 10 tahun. Semenjak itu Andrew dididik dengan keras sebagai ahli waris oleh ayahnya. Andrew adalah anak tunggal yang lahir ketika ayahnya berusia 40-an. Sepeninggal ibu Andrew, ayahnya tidak pernah menikah lagi, hanya bermain-main saja dengan wanita. Andrew kembali membalikan tubuhnya dan mencium bisbir Diana. Ciuman mereka begitu lembut, penuh kasih sayang, saling memberi dan menikmati. Sambil tetap berciuman, Andrew mengangkat tubuh Diana dan gadis itu mengalungkan tangannya ke leher Andrew. Masih tetap dengan berciuman mereka masuk ke dalam bilik mandi, dan membasuh sisa sabun dari tubuh mereka setelah merendam dengan busa di bathtub. Andrew mengambil handuk dan mulai mengeringkan tubuh mereka. Belum sempat gadis itu melilitkan handuk di tubuhnya, dengan sekali hentak sang pria sudah menggendong dan membawanya ke tempat tidur yang luas. Dia pandangi gadis yang telah menggugah hatinya, kemudian mulai mengecup kening, mata, hidung, pipi dan kemudian mengbisbir yang sudah merekah. Siuman hangat saling menelusuri dan menghisap. Diana mengalungkan tangannya ke tubuh Andrew, membuat tubuh polos mereka saling bersentuhan rapat. Hangat dan kekarnya tubuh pria yang berada di atas tubuhnya membuat tubuhnya bergetar. Setelah joget dumang, gadis itu terlelap. Kemudian dia beranjak turun mengambil tisu dan membersihkan bagian sensitif. Banyak sekali keks, ran yang keluar dari dirinya mengalir di sana. Andaikan aku bisa memiliki anak, aku ingin memiliki banyak anak bersamamu. Desa Andrew lirih sambil mencium kening Diana. Setelah membersihkan dirinya, Andrew duduk di kursi menghidupkan handphone yang selama berlibur di Venice dia matikan. Banyak pesan yang masuk di sana. Ada ratusan missed call di sana. Dia tak menghiraukan semua, tujuannya adalah menghubungi Brian. Brian, apakah kau sudah mengurus semua? Tanya Andrew langsung ketika Brian menerima panggilannya. Sudah. Aku langsung memerintahkan staf untuk mengepak barang kalian dan membawanya keluar. Jawab Brian di seberang sana. Kau bertemu dengan mereka? Tanya Andrew lagi dengan suara berat dan menekan. Tidak. Aku menghindari mereka dengan tidak kembali ke atas kapal, jawab Brian. Bagus. Besok aku akan kembali. Kau coba atur dan urus poin-poin perceraianku. Aku sudah muak dengan wanita itu, perintah Andrew. Bukan hal yang mudah Andrew, tapi aku akan mencobanya. Karena banyak hal yang rumit di sini, mengacu pada keselamatan perusahaan, jawab Brian yang merupakan orang kepercayaan Andrew sekaligus sahabat dekatnya. Aku paham. Tapi aku tidak mau kehilangan Diana. Jawab Andrew lirih. Klik. Teleponnya dia matikan kembali. Sambil menikmati koknak Hennessy, Andrew memandang Diana yang tertidur pulas dan larut dalam pikirannya. Episode 38. Aku kembali pada habitatku sebagai seorang yang biasa, seorang bartender pekerja yang mengais dolar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menyenangkan tapi tidaklah mudah. Pekerjaan yang berat dan kehidupan yang monoton dan terkadang membuat kita menjadi stres. Dan itu kembali bagaimana kita menerima dan berusaha mencintai pekerjaan kita. Menjadi seorang bartender pun bukan berarti kita harus menjual minuman, sampai mereka mabuk agar mendapatkan pemasukan banyak, tapi tetap saja ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.
Misalnya tidak menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur ataupun mereka yang sudah mulai bertingkah. Keluhan para pelanggan pun harus kita terima dengan senyuman. Pelanggan adalah nomor satu. Seperti saat ini. Aku tidak tahu apa salahku ketika wanita ini berteriak marah padaku, wanita yang sepertinya begitu membenciku dan entah kenapa aku merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Kamu gila? Minuman macam apa ini? Wanita tersebut meludah di hadapanku dan hampir mengenai wajahku. Maaf nyonya, saya akan menggantinya dengan yang baru. Aku berusaha sabar dan mengambil minuman yang dia letakkan di meja bar. Aku racik lagi sesuai pesanan dengan lebih berhati-hati. Kamu memang tidak becus bekerja, Ci. Dia melemparkan minuman tersebut membasahi pakaianku. Aku merasa syok. Seburuk-buruknya tamu yang pernah berkunjung, tidak satupun dari mereka yang pernah bersikap kasar seperti wanita ini. Biar saya yang menggantinya nyonya. Kali ini Maya maju karena prihatin dengan keadaanku. Panggil aku Nona bukan nyonya. Dengan cemberut wanita itu berbivara sambil melirikku tajam setajam silet. Lia nona. Maya tersenyum ramah. Kemudian berjalan ke arahku, yang masih berusaha mengeringkan pakaian dengan tisu. Sana pergi ganti bajumu, biar aku yang mengurus BTC*S ini. Maya berbisik padaku dan aku akhirnya pergi meninggalkan Maya dan wanita yang sudah bersikap kasar tersebut. Ini baru betul. Temenmu gak becus bekerja. Apa saja yang dia bisa selain merayu pria hahaha. Suara wanita itu menggelegar di telingaku. Meskipun kakiku sudah melangkah meninggalkan bar, tapi masih bisa aku dengar jelas katanya, berarti dia sengaja berteriak agar aku mendengarnya dengan jelas. Aku tidak mengerti mengapa dia tampak begitu membenciku. Menuruni lift aku kembali ke cabinku yang sempit, berbeda sekali dengan kamar mewah di kondominium Andrew. Aku basuh diriku dengan air dingin dan mencuci seragamku. Ku coba menahan tangis dan menghela nafas panjang, sambil bernyanyi kecil aku mencoba menghilangkan perasaan buruk dan ingatan akan kejadian tadi. Setelah selesai, aku kembali naik ke area kerjaku. Dengan diam-diam aku mengintip memastikan kalau wanita tersebut telah pergi. Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Sepeninggal Diana yang hendak mengganti pakaiannya. Wanita itu duduk sambil menghisap pina colada buatan Maya. Kau tahu aku benci sekali melihat wajah dan sikap temanmu tadi. Wajah sok manis sok suci. Wanita itu mulai berbicara menunjukkan ketidaksukaannya pada Diana. Hati kalian, model seperti dia itu penggoda pria. Perebut kekasih orang. Kembali dia berbicara dengan sorotan mata penuh rasa kesal. Hei kau sudah punya pacar? Tunjuk wanita itu kepada Ramona. Saya sudah bersuami nona, jawab Ramona. Nah itu. Hati-hati dia bisa merayu suamimu untuk uang. Hahaha. Tawanya terasa hambar. Ramona hanya diam bingung dengan sikap wanita tersebut. Bagaimana bisa merebut, suaminya saja ada di rumah tidak bekerja di kapal. Tapi mungkin tidak juga, kalian bartender berapa sih punya gaji? Suamimu pasti bukan selera dia. Sambung wanita itu tadi. Selera wanita seperti dia ya bos kaya. Tamu-tamu konglomerat kan. Wanita itu mendesah kesal. Maya dan Ramona hanya diam saja tidak ikut menanggapi perkataan wanita tersebut. Mereka tetap melayani tamu-tamu lainnya yang datang dan pergi karena merasa tidak nyaman melihat wanita yang tampaknya patah hati. Maya memperhatikan wanita yang sedang berbicara tak karuan dengan kemarahan yang tak dia mengerti. Wanita tersebut cantik, rambut pirang dan mata birunya tampak menonjol di kulitnya yang putih kecoklatan karena berjemur. Mata, hidung, bisbir dan tubuh yang sempurna entah asli ataupun buatan. Yang pasti setiap inci tubuhnya begitu halus bak pualam. Sayang sekali kecantikannya tidak diimbangi dengan tutur kata dan sikap yang baik. Ramona menghampiri Maya dan berbisik, kamu kenal wanita itu?
Apakah dia tamu reguler di kapal? Aku tidak mengenalnya. Tapi mungkin dia tamu reguler. Maya menunjukkan kartu berwarna gold kepada Ramona. Kartu itu adalah kartu identitas para tamu di kapal pesiar, dengan satu kartu multifungsi, dapat digunakan sebagai kunci kamar, metode pembayaran maupun identitas keluar masuk kapal apabila mereka turun berlibur di darat. Kartu wanita tersebut berwarna gold yang berarti bukan pertama, atau kedua kalinya dia bergabung dengan kapal pesiar dalam grup fantasi. Siapa namanya? Tanya Ramona penasaran dan merebut kartu wanita tersebut, yang diberikan kepada Maya sebagai alat pembayaran. Meredith. Kayaknya harus buat not ke setiap bar agar mereka berhati-hati dengan wanita ini, bisik Ramona kepada Maya. Nona, ini nota Anda. Maya menyodorkan nota yang kemudian ditandatanganinya dan membubuhkan tip di sana. Ini tip buat kamu $100. Lihat aku wanita baik hati bukan? Catat namaku Meredith. Maya setengah melotot melihat tip luar biasa besar yang diberikan wanita tersebut. Terima kasih Nona. Benar ya, ini $100 tip buat saya. Setengah tidak percaya karena biasanya tamu hanya memberikan tip 0,5–5. Kecuali hari terakhir liburan mereka, akan mendapatkan tip lebih sebesar $20–100 yang hanya didapatkan dari tamu-tamu dermawan. Lia buat kamu. Aku baik bukan? Wanita itu menyombongkan diri. Maya hanya mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Kemudian wanita itu dengan bikininya yang sangat mini, berjalan melenggang di antara pria-pria yang sedang berjemur. Mereka melirik wanita tersebut, ada yang secara langsung menatap, ada yang sembunyi karena takut dengan istri mereka. Setelah melihat wanita tersebut meninggalkan bar, aku berjalan ke dalam bar dan kembali bergabung dengan Maya dan Ramona untuk kembali bekerja. Din, wanita yang tadi marah sama kamu, memberi tip yang besar, coba lihat. Maya menunjukkan kertas yang bertuliskan tip sebesar $100. Lia cek, banyak sekali ya. Kamu beruntung deh, aku bagi 2 nanti ya sama kamu. Enggak cek, buat kamu saja. Kamu kan yang melayani dia. Aku menolak pemberian Maya. Tapi kan awalnya kamu yang melayani dia. Maya masih mendesak. Enggak cek. Dia puas dengan pelayananmu, itu artinya adalah hakmu. It's your lucky day. Aku tersenyum memberi semangat. Beneran ya? Gak nyesel ya? Maya melonjak kegirangan. Loh, aku gak dibagi? Tanya Ramona. Iya, nanti aku beliin kamu mie Korea di Krubar. Jawab Maya asal. Kirain dapat $10 $20. Sahut Ramona sambil setengah cemberut. Mau gak mie Korea? Iya, ya, mau. Kami tergelak bersama-sama. Belum selesai tawaku. Tiba kau merasakan dingin di sekujur tubuhku. Ketika aku menoleh, aku kembali melihat wanita itu datang, dan sudah menguyur tubuhku dengan satu timba air es dengan butiran es yang masih utuh. Aku menoleh dan memandang wanita tersebut sambil menahan air mataku. Apa salahku hingga dia bersikap seperti ini padaku? Wanita itu hanya tersenyum sinis, dengan wajah puas melihat keadaanku yang basah kuyup dan meninggalkanku.